Selamat pagi Sobat Matematika, bertemu kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Di video kali ini kita akan membahas tentang minor, kofaktor, adjoin, dan bagaimana menentukan determinan matriks dengan ekspansi kofaktor minor. Ini merupakan video yang keempat dari materi matriks. Video ini merupakan dasar untuk materi yang selanjutnya, yaitu mengenai inverse matrix. Semoga pembelajaran ini nantinya bermanfaat buat kalian ya. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Selamat belajar. Kita mulai dari pengertian minor. Minor dari suatu matriks A dilambangkan dengan MIC adalah determinan matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemennya pada baris ke I dan kolom ke J. Di sini matriks yang kita bahas adalah matriks persegi, yaitu M kali M atau N kali N, di mana jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Langsung kita lihat contoh soal. Tentukan minor matriks A1 minus 5, 2, 4, 2, 1, 2, minus 1, 3. Berarti coba kita mulai dari M11. Apabila ditanya M11 artinya determinan yang kita peroleh dengan cara menghilangkan baris pertama, kolom pertama. Berarti 21 minus 1, 3. Ingat, determinan waktu itu kita pelajari AD kurang BC. Berarti 2 kali 3, 6, dikurangi BC-nya 1 kali minus 1, minus 1, hasilnya adalah 7. Kemudian M12 kita peroleh determinan dengan menghilangkan baris ke pertama, kolom kedua. 4, 1, 2, 3. Atau sama dia dengan AD kurang BC, berarti 12 kurang 2, 10. M13 kita peroleh determinan yang kita peroleh dengan cara menghilangkan baris pertama, kolom ketiga. Maka 4, 2, 2 minus 1 sama dia dengan 4 dikali minus 1 minus 4 kurang 4, hasilnya adalah minus 8. Kemudian M21, kenapa tidak ada Bang M14? Karena di sini kan hanya matriks 3 kali 3, berarti paling banyak kolomnya kolom ketiga gitu. Jadi setelah 13 kita masuk ke 21, kita peroleh dengan cara menghilangkan baris kedua, kolom pertama. Jadi kita peroleh dari sana minus 5, 2, minus 1, 3. Sama dia dengan minus 5 dikali 3, minus 15, kurang minus 1 kali 2, yaitu minus 2, sama dia dengan minus 13. Kemudian apabila ditanya M22, berarti kita peroleh dari menghilangkan baris kedua, kolom kedua, yaitu determinan 1, 2, 2, 3, atau sama dia dengan 3 kurang 4, minus 1. M23 yaitu menghilangkan baris kedua, kolom ketiga, yaitu sama dia dengan 1 minus 5, 2 minus 1, atau minus 1 kurang minus 10, sama dia dengan 9. Kemudian M31 kita peroleh dari menghilangkan baris ketiga, kolom pertama, minus 5, 2, 2, 1, sama dengan minus 5 kurang 4, sama dengan minus 9. M32 kita peroleh dengan menghilangkan baris ketiga, kolom kedua, sama dengan 1, 2, 4, 1, atau 1 kurang 8, hasilnya minus 7. Kemudian yang terakhir M33, yang mana itu kita peroleh dengan cara menghilangkan baris ketiga, kolom ketiga, yaitu determinan dari 1 minus 5, 4, 2, sama dengan 2 kurang minus 20 atau 22. Jadi inilah dia minor, yang mana tadi adalah menghilangkan baris ke I, kolom ke J. Coba sekarang kita masuk ke kofaktor dan adjoin. Kofaktor adalah hasil perkalian minor dengan suatu angka yang besarnya menuruti suatu aturan, yaitu minus 1 pangkat I tambah J, di mana I baris dan J kolom. Kofaktor nanti dilambangkan dia dengan CIJ atau bisa juga KIJ kofaktor. Kita ambil satu contoh. Tentukan semua kofaktor dari matriks B. Dikasih tahu matriksnya, maka
Apabila kita tanya dia K11, berarti itu kita peroleh dengan minus 1 pangkat 1 tambah 1 I tambah J M11. Sama dia dengan 1 tambah 1 2, minus 1 pangkat 2 berarti plus 1. M11 kita peroleh dengan cara menghilangkan baris pertama kolom pertama. Jadi tinggal minus 1 2 5 2. Sama dia dengan positif minus 1 kali 2 minus 2 kurang 10 minus 12. Kemudian K12 itu sama dia dengan minus 1 pangkat 1 tambah 2 M12. Minus 1 pangkat 3 berarti negatif. M12 kita peroleh dengan menghilangkan baris pertama kolom kedua, yaitu determinan 4 2 3 2 sama dengan minus 8 dikurangi 6 atau minus 2. Kemudian K13 itu kita peroleh dengan cara minus 1 pangkat 1 tambah 3 M13. 1 tambah 3 itu 4, minus 1 pangkat 4 positif. M13 kita peroleh dari matriks determinan dengan menghilangkan baris pertama kolom ketiga, yaitu 4 minus 1 3 5 sama dengan positif 20 kurang minus 3 atau sama dengan 23. K21 sama dengan minus 1 pangkat 2 tambah 1 M21. Sama dia dengan, ini pangkat 3 berarti negatif tetap. M21 kita peroleh dengan menghilangkan baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama minus 3 2 5 2 sama dia dengan negatif minus 6 kurang 10. Ini minus 16 dikali negatif berarti jadi 16. Kemudian K22 jadi minus 1 pangkat 2 tambah 2 M22 sama dia dengan, ini pangkat genap berarti jadi positif. M12 kita peroleh dengan menghilangkan baris kedua kolom kedua, yaitu determinan 1 2 3 2 sama dia dengan positif 2 kurang 6 minus 4. K23 itu sama dia dengan minus 1 pangkat 2 tambah 3 M23 atau negatif determinan dari dengan menghilangkan baris kedua kolom ketiga 1 minus 3 3 5 atau sama dia dengan negatif 5 kurang minus 9. Ini 14 dikali negatif jadi minus 14. Kemudian M31 sama dia dengan minus 1 pangkat 3 tambah 1 M31. Oh iya maaf, ini adalah K31. 3 tambah 1 4 minus 1 pangkat 4 jadi positif. M31 adalah determinan yang diperoleh dengan menghilangkan baris ketiga kolom pertama, yaitu minus 3 2 minus 1 2 sama dia dengan minus 6 dikurang minus 2 atau minus 4. Kemudian K32 yaitu kita peroleh dengan minus 1 pangkat 3 tambah 2 M32 atau negatif M32 menghilangkan baris ketiga kolom kedua 1 2 4 2. 1 dikali 2 2, 4 dikali 2 8, 2 kurang 8 minus 6 dikali negatif jadi 6. Kemudian K33 sama dia dengan minus 1 pangkat 3 tambah 3 M33 sama dia dengan plus M33 menghilangkan baris ketiga kolom ketiga 1 minus 3 4 minus 1. 1 kali minus 1 minus 1 kurang minus 12 sama dia dengan 11. Itu tadi adalah kofaktornya. Sekarang kita masuk ke adjoint. Adjoint matriks merupakan transpose dari matriks kofaktor. Adjoint dari matriks A nanti dilambangkan dia dengan adjoint A.
Sehingga bisa kita buat adjoint dari A itu adalah transpose dari kofaktor, ya. Dimana kofaktornya tadi adalah minus 12, minus 2, 23, 16, minus 4, minus 14, minus 4, 6, 11. Itu kita transposkan, maka adjointnya tadi adalah dengan mentransposkannya. Ingat, transpose adalah mengubah baris menjadi kolom. Berarti sama dia dengan minus 12, 16, minus 4, kemudian minus 2, minus 4, 6, kemudian 23, minus 14, 11. Nah, yang inilah dia adjointnya. Sekarang kita lanjutkan ke bagaimana menentukan determinan dengan kofaktor minor, di mana di video sebelumnya kita sudah menentukan determinan dengan aturan Sarus. Sekarang kita coba dengan kofaktor minor yang sudah kita pelajari baru ini. Kita langsung ke contoh, tentukan determinan dengan ekspansi kofaktor minor dari matriks A 1642403 minus 51. Dengan ekspansi kofaktor minor biasanya lebih enak kita gunakan yang ada nolnya biar perhitungannya tidak terlalu besar. Ya, jadi coba kita ambil dari baris kedua. Atau kalau seandainya pun nanti bisa kita cari dari kolom ketiga, boleh-boleh saja. Coba kita ambil dari baris kedua. Maka determinan dari matriks A itu sama dia dengan, sesuai dengan kofaktor, berarti ada dia minus 1 pangkat sekian di sini. Berarti jadi minus 1 pangkat 2 ini adalah baris kedua kolom pertama. Berarti jadi 2 tambah 1 baris kedua kolom pertama dikalikan 2 kali determinannya dengan menghilangkan baris kedua kolom pertama ini tadi, yaitu 64 minus 5, 1. Kemudian yang ini baris kedua kolom kedua itu jadi tambah minus 1 pangkat 2 tambah 2 dikali koefisiennya 4 dikalikan M22 nya menghilangkan baris kedua kolom kedua, yaitu 1, 4, 3, 1. Ditambahkan yang ini sekarang 0 baris kedua kolom ketiga, berarti minus 1 pangkat 2 tambah 3 dikalikan dengan 0 dikalikan dengan determinannya 1, 6, 3, minus 5. Oke, sama dengan ini pangkat 3 berarti jadi negatif ya, negatif 2 dikalikan 6 dikali 1, 6 dikurang 4 dikali minus 5 berarti jadi tambah 20 ditambahkan minus 1 pangkat 2 tambah 2 berarti pangkat 4 positif jadinya, berarti tambah 4 dikalikan 1 kali 1 1 kurang 3 kali 4 12 ditambah, karena ini ada 0 berarti 0 saja semua, sama dia dengan yang ini 6 tambah 20 26 dikali minus 2 berarti minus 52 ditambahkan atau jadi kurang ya, karena di sini minus 11 kali 4 kurang 44 atau sama dengan minus 96. Jadi determinan matriksnya adalah minus 96. Jadi Bang, apabila nanti kita cari dari baris yang lain bisa tidak bisa? Coba kita buat misalnya dari baris pertama misalnya. Berarti untuk baris pertama determinan A-nya sama dia dengan minus 1 pangkat yang ini. Berarti baris pertama kolom pertama ya, koefisiennya 1, M11 nya adalah menghilangkan baris pertama kolom pertama yaitu 40 minus 5, 1. Kemudian kita tambahkan minus 1 pangkat ini baris pertama kolom kedua, berarti 1 tambah 2 dikalikan koefisiennya dikalikan M12 yaitu 20 3 1. Kemudian kita tambahkan lagi minus 1 dipangkatkan yang ini 4 adalah baris pertama kolom ketiga, berarti 1 tambah 3 dikalikan 4 dikalikan
24, 3 minus 5. Sama dengan minus 1 pangkat 2 berarti jadi positif, dikali 1 ya 1, dikalikan 4 kurang 0, ditambahkan minus 1 pangkat 3 berarti jadi negatif 6, dikali 2 kurang 0. Kemudian yang ini minus 1 pangkat 4 berarti jadi positif, dikali 4 jadi tambah 4, kali 2 kali minus 5 minus 10 kurang 12. 4 kurang 0, 4. Yang ini 2 dikali minus 6 berarti minus 12. Yang ini minus 22 dikali 4 minus 88. Atau sama dia dengan minus 88 dikurang 12 minus 100 ditambah 4 minus 96. Nah, sama ya. Jadi mau kita buat ekspansi baris pertama, baris kedua, kolom pertama, kolom kedua, pasti hasilnya akan sama, yaitu minus 96. Dan apabila kalian penasaran, kalian menggunakan dengan aturan Sarus pun pasti hasilnya adalah minus 96 dan bisa kalian coba sendiri. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu video kita. Semoga video ini bisa membantu pembelajaran di rumah. Dan kembali saya ingatkan untuk selalu like dan share video ini. Dan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang baru yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Semangat!